dalam peristiwa ini. Ketika cuman ada statement maaf, ini satu kelalaian. Karena ini sudah kejar tayang, ini mendesak, jadi kami tidak sempat memeriksa. Dan ini bukan dari pihak internal production, dari pihak-pihak yang lain. Sudah saya pecat sekarang, program sudah saya hentikan. Terus setelah ada redaksi seperti itu, ada statement seperti itu, berharap kami ini, oh gitu. Itu sama halnya menganggap bodoh. Sama halnya menganggap tidak mengerti. Baiklah, saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai saat ini pun masih tentang apa yang sedang viral di Indonesia, yaitu peristiwa pendiskreditan dari salah satu media televisi, media profesional yaitu Trans 7 terhadap kiai, terhadap pesantren. Banyak yang merespon, apalagi santri sudah banyak yang merespon, termasuk konten-konten kreator, media-media yang lain, masyarakat dari berbagai kalangan sudah banyak yang merespon. Sehingga keluh kesah para wali santri pun juga merespon. Kenapa? Karena peristiwa itu tentu mengusik tidak hanya secara pemikiran, mengusik secara psikis juga. Bagi mereka wali santri, para orang tua yang mempercayakan anaknya untuk belajar di pesantren, tentu terusik. Nah, saya masih melanjutkan apa di video-video sebelumnya tentang ini, saudara-saudara. Tetap menaruh pemikiran saya dalam hal-hal yang dalam hal atau dalam sudut pandang yang lain, dalam hal ini terkait dengan intelektualitas itu tadi. Artinya apa? Saya masih menaruh pikiran positif. Karena saya juga percaya, seperti yang sudah saya nyatakan di sebelumnya, bahwa jurnalistik, seorang jurnalis itu adalah kaum intelektual. Secara otomatis mereka juga dalam statusnya sebagai kaum intelektual, maka punya kewajiban-kewajiban, artinya pada masyarakat umum, pada halayak untuk memberikan satu pencerahan. Dalam hal ini membuat program yang bernilai edukasi tentunya. Kenapa? Bagi saya, media profesional khususnya yang ada di Indonesia punya tanggung jawab juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lewat apa? Tentunya ya lewat tayangan-tayangannya, tentu ya lewat programnya. Oke, saya kembali pada ini. Pada identitas atau pada status intelektualitas. Begini, kalau ini memang ranahnya intelektualitas, bagi saya tidak cukup meminta maaf saja. Meminta maaf apakah tidak perlu? Wajib. Ketika orang mengenal sebuah etika kemanusiaan, etika keorganisasian, etika kelembagaan, siapapun bahkan secara personal, kalau orang-orang yang punya kesadaran, siapa yang merasa itu melakukan satu kesalahan sudah sepantasnya, sudah sewajarnya meminta maaf. Dalam hal ini mestinya tidak usah disuruh kalau memang punya kesadaran itu ya. Salah satu contoh di sini, ketika yang didiskreditkan itu seorang pimpinan pesantren, siapa yang harus minta maaf? Seorang pemilik pesantren, dalam hal ini adalah kiai,
siapa yang menjadi permintaan maaf itu menjadi sebuah keterwakilan bagi lembaga itu, tentu pimpinannya juga. Kalau ini pemilik, tentu pemiliknya juga, bukan sekedar bawahannya kan gitu. Karena bagaimanapun, salah satu contoh begini, banyak kejadian kalau misalnya di pesantren, sejatinya misalnya kayak peristiwa yang baru saja memilukan di pesantren Al-Husini Sidoarjo. Saya yakin beliau pengasuh itu sudah percaya penuh pada, kalau alumni yang mengerjakan alumni, kalau santri ya santri, sudah percaya penuh. Tinggal apa? Kalau kiai itu tidak tahu faktanya bahwa yang diberi tugas itu bisa dipercaya penuh, tidak mungkin beri kepercayaan. Karena apa? Beliau para kiai ini punya tanggung jawab yang lain, bukan sekedar tanggung jawab untuk membangun ini. Nah, kejadian itu saya yakin tidak mungkin seperti pesantren tertua di Al-Husini itu menginginkan peristiwa yang tidak diinginkan, yang tidak dikehendaki. Kecuali sebelum-sebelumnya tidak ada bangunan yang lain, cuma satu bangunan itu. Artinya yang lain kan sudah teruji, bangunan-bangunan yang lain tetap utuh. Mungkin ini adalah celah, karena memang mau tidak mau memang kalau ada kelemahan harus diakui. Tapi tidak bisa kita generalisasi atau dalam Jawanya itu kebiah-biah. Nah kayak gini. Jadi karena kalau memang tahu kultur pesantren itu, tugas kiai itu ada banyak tanggung jawab yang lebih besar untuk persoalan praktis yang seperti itu, membangun atau membuat satu bangunan itu ada yang bertugas yang lain. Kiai itu cuma tinggal meng-ACC. Kiai itu tinggal percaya, sudah kalau menurutmu bagus ya bagus, sudah percaya, itu aja seorang kiai. Ini yang kalau kita berbicara tentang pesantren yang di Sidoarjo Al-Husini itu. Nah kembali ke yang ini, berikutnya ini yang diongkrah-ongkrah ini adalah pesantren yang di Lirboyo ini. Kembali persoalan permintaan maaf. Kalau bagi saya ya gitu memang. Ketika yang didiskreditkan, membuat kesalahan pada seorang pimpinan pesantren, pemilik pesantren, maka sudah secara etis ini, secara etika, ya mestinya pimpinan yang meminta maaf. Walaupun yang melakukan, yang merealisasikan program-program itu adalah tim manajemennya, bawahannya. Tapi kan ada yang paling di puncak itu adalah pemiliknya. Pemiliknya siapa? Bapak Khairul Tanjung. Mestinya dialah yang hadir tanpa disuruh kalau dia beretika. Masa dia tidak tahu? Masa dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh perusahaan ini? Masa tidak nonton? Mestinya langsung, kalau memang tidak punya maksud yang lain-lain, kan di situ. Ini persoalan minta maaf. Nah, ini sudah sewajarnya. Sebagai satu lembaga, seperti yang saya ulangi tadi, sebagai suatu lembaga, atau bahkan sebagai manusia secara personal, siapapun yang membuat kesalahan pasti sudah selayaknya minta maaf. Tapi ini adalah lembaga yang menaungi, yang bergerak di bidang intelektualitas, seperti yang saya katakan tadi, bahwa punya kewajiban untuk mencerdaskan bangsa. Maka pertanggungjawaban supaya tidak mendowngrade integritas sebuah perusahaan ini, selayaknya sudah karena mereka itu adalah kaum intelektual, pastinya ada pertanggungjawaban secara intelektual. Yang tidak sekedar maaf salah, maaf ini lalai, atau maaf ini bukan dari internal PH kami, bukan dari internal production kami, dari pihak luar. Ini kan rasanya kayak masyarakat itu tidak tahu ya, dari pihak manapun, dari PH manapun, walaupun bukan internal production dari Trans 7, itu ada yang namanya seleksi. Tidak mungkin tidak diseleksi. Nah, banyak nih, ada yang harus dipertanggungjawabkan. Kenapa kok harus mempertanggungjawabkan secara intelektual? Karena sudut pandang, termasuk video yang saya juga lihat di situ, ada ini ngesot, ada seolah-olah, apalagi ada yang netizen yang bilang
wah santri itu akil jongkok misalnya kayak begitu ya, karena masih punya ada kultur untuk menghargai seorang kiai, mengekspresikan rasa cintanya kepada kiai itu dengan menundukkan tubuh begini, itu seolah-olah ini IQ-nya dianggap IQ rendah, tidak berilmu. Kapan Indonesia maju kalau begini sistem pendidikannya, ketidaktahuan ini. Nah, ada fakta seperti ini, ada yang bilang, kalau memang fakta kenapa marah? Katanya begitu. Ini kan fakta. Seorang jurnalis itu mengelolanya kan mengelola fakta. Kalau tidak ada fakta tidak mungkin, seolah-olah begitu. Oke, sebagai kaum intelektual ini, kalau memang itu supaya tidak downgrade integritasnya, maka ada salah satu konsep, salah satu bentuk pertanggungjawaban intelektual. Apa pertanggungjawaban secara intelektual itu? Boleh dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka di statement yang sebelumnya, di video yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Kalau memang ini fakta, data yang mana, sudut pandang yang mana, kan gitu. Karena banyak hal dalam internal pesantren itu. Ada fakta historis kan juga itu. Ada fakta keilmuan, ada fakta spiritual, ada fakta kultural, ada fakta syiar, ada fakta ikatan emosional antara santri dan kiai yang terkait rasa cinta pada seorang guru, rasa cinta seorang guru pada anak didiknya. Ada fakta di sini. Nah, kalau memang ini untuk menjawab, untuk menetralisir sudut pandang yang serampangan dari para netizen, ketika bilang ini fakta, maka pertanggungjawabkanlah secara intelektual. Artinya apa? Ada data-data ilmiah, ada data-data kritis di sini yang bukan sekedar memframing atau bukan sekedar pembangunan opini saja. Begini, lagi-lagi saya mempertebal begini loh. Banyak memang di zaman yang sekarang ini untuk agar banyak dapat respon yang maksimal oleh masyarakat, tidak mempertimbangkan kaidah-kaidah yang lain. Secara sederhana ini redaksinya. Pertanggungjawabkan secara intelektual, jangan cuma mengejar viral. Nah, sekarang karena banyak cuma mengejar viral untuk mendapatkan respon dari masyarakat, sehingga mungkin ya lebih konkret lagi agar dapat cuan, agar dapat begitu pengikutnya banyak, yang nonton banyak, yang merespon banyak, yang komen banyak, itu secara otomatis mendapatkan cuan yang lebih banyak. Apakah cuma itu? Jangan dong. Sekarang saya balik ini. Kalau menarasikan, kalau membuat satu statement bahwa pendidikan di pesantren yang dianggap feodal, padahal yang menganggap feodal tidak tahu feodal itu seperti apa, ketika tidak tahu di dalamnya seperti apa pesantren, maka jangan tiba-tiba membuat statement feodalistik itu seperti apa sih? Apakah betul dalam pesantren itu feodal? Ada yang bilang, kalau seperti ini di Indonesia kapan majunya? Ada yang bilang begitu. Nah, sekarang begini, tolong pertanggungjawabkan media profesional ini, yaitu Trans 7 ini. Tolong beri pertanggungjawaban secara intelektual. Jadi pengolahan data itu kalau memang betul-betul dari sudut pandang yang bagus, ada pertimbangan edukasional, ada pertimbangan intelektual juga, ada pertimbangan bagaimana ini informasi sampai dapat terbaca secara cerdas bagi masyarakat. Kalau memang ini menganggap bahwa kaum intelektual, kaum yang lebih berilmu, kaum yang lebih cerdas, itu tolong tunjukkan. Salah satu contoh begini, bentuk-bentuk pertanggungjawaban intelektual itu bisa dalam bentuk tulisan karya ilmiah, boleh, atau adakan semacam forum sarasehan, diskusi, jadilah itu yang
PH-nya itu, pihak PH-nya atau ada pihak manajemen dari Trans7, itu jadilah narasumber, undang para santri dan alumni ini untuk jadi pesertanya, bagaimana mempertanggungan secara intelektual, sehingga datanya memang ada data-data ilmiah, ada data-data kritis yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga jangan menganggap rendah, biar para santri ini juga menerima, menyerap atau membaca dengan energi intelektualitasnya juga. Ini, maka ada syarat-syarat juga. Dan buktikan, silahkan diriset dong. Jangan cuman itu kembali lagi, jangan cuman mengejar viral. Kalau cuman mengejar viral, apa bedanya dengan yang lain-lain itu? Ini kan media profesional. Ini kan media profesional. Kalau tidak ada tidak ada visi misi yang lain untuk mencerdaskan bangsa, jangan boro-boro menganggap yang lain itu adalah kiu jongkok, masih ngesot, tidak bisa maju. Jangan menganggap begitu. Ternyata pada saat di programnya sendiri tidak berkualitas. Bagi saya tidak cukup itu. Karena apa? Sudah tercederai. Nggak mudah mencederai seseorang itu. Tapi kalau memang tujuannya cuma mengejar viral agar dapat cuan, agar dapat endorse, agar pihak pengiklan itu berduyun-duyun berdatangkan untuk mengiklankan pada program itu karena banyak followernya atau karena banyak yang melihat tayangan itu, sudah tidak mempertimbangkan lagi kaidah-kaidah atau program-program yang mengandung nilai edukasi. Lalu bangsa ini, saya sebagai salah satu bangsa, saya sebagai salah satu penduduk negara, atau saya sebagai salah satu, lebih spesifik lagi, saya sebagai salah satu yang pernah belajar di pesantren, mau menerima begitu saja? Jangan-jangan ini reaksi yang banyak dari pesantren-pesantren, dari kalangan santri di antero Indonesia ini bukan sekedar tayangan saat ini, bukan sekedar peristiwa yang barusan ini. Jangan-jangan sudah menahan diri selama ini karena media profesional itu tidak pernah berpihak secara 100% pada masyarakat secara edukasional. Jangan-jangan cuman begitu. Jangan-jangan ini cuma media hiburan saja, dan penerjemahan terhadap hiburan itu pokoknya ada yang nonton, disukai penonton, itu saja yang menghibur. Bagi saya kalau tidak mendidik, tidak membawa pencerahan, apakah itu menghibur? Itu kan lelucon saja. Nah kalau cuma lelucon itu kan sesuatu yang tragis, tragedi. Saya teringat dari statementnya Anton Chekhov kalau begini. Hakikat komedi adalah ketidaksesuaian, maka tidak ada yang lebih komedis daripada tragedi. Lelucon yang sangat tragis. Jangan sampai cuma mencari hiburan atau lelucon-lelucon yang di situ cuma mendiskreditkan pihak lain, atau dengan pola lelucon yang dengan penderitaan. Itu yang saya maksud. Ada banyak orang bilang kebebasan berpendapat atau kebebasan berkomentar dan mengumpat, itu beda loh. Atau kritis menganggap pihak lain cacat. Artinya begini, kekritisan kita, keanalitisan kita itu ketika cuma melihat kelemahan orang lain, melihat kelemahan pihak lain. Kalau nggak begitu ternyata kita tidak kritis, ternyata kita tidak cerdas. Kalau begitu ya tidak tergolong yang cerdas dong. Artinya apa? Cuman menggunjingkan. Sekarang, belakangan ini, ya begitulah semuanya. Yang sangat disayangkan lagi ini terjadi pada media profesional yang semua masyarakat se-Indonesia itu mengharapkan pencerahan dari Anda.
Jangan dianggap remeh ini. Kita ngomong tentang kecerdasan dalam berbangsa ini. Jangan dianggap remeh. Jangan cuma persoalan begitu. Atau jangan-jangan dianggap pesantren-pesantren yang ada di daerah-daerah itu tidak bisa berpikir, tidak punya nalar. Maka sekarang lihat di video-video itu. Kegiatan di pesantren. Lihat tayangan-tayangannya. Mereka semua di pondok belajar semua, menghafal, mengkaji. Penuh kegiatan. Kalau baru-baru di Indonesia ada istilah full day school, di pesantren itu tidak. Full day-nya itu cuma jam berapa sampai jam berapa. Kalau di pesantren. Tidak hanya full day, full night, 24 jam. Bahkan seandainya jam itu bisa ditambahin lagi. Demi apa ini? Ya demi kecerdasan bangsa, untuk membuktikan bahwa pendidikan itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini muncul dari media profesional yang secara tulus kadang itu. Saya dulu waktu tinggal di pesantren, kita berharap ini dapat pencerahan dari media ketika ada teman atau senior yang beraktivitas bekerja di salah satu media profesional. Kami undang, kepingin mendapat pencerahan, kepingin dapat keilmuan. Karena kami percaya bahwa mereka yang bergerak di dunia itu kaum intelektual. Itu yang disayangkan. Ini sangat memprihatinkan. Penerjemahan tentang kebebasan berpendapat. Kebebasan yang bagaimana? Pendapat yang bagaimana? Pendapat atau pendapatan sih? Beda dong. Ada gagasan, pendapat, ide. Kebebasan yang bagaimana? Kebebasan yang tidak pernah ada nilai edukasinya sama sekali. Itu yang dikatakan bebas. Saya kadang saya kalau ngomong seperti ini sampai dredeg saya. Kadang seolah-olah itu saya lihat, saya didiskreditkan. Saya itu biasanya kalau saya pribadi begini. Bolehlah orang lain, pihak lain menganggap saya itu seperti apa. Bahkan mau dianggap jelek, mau dianggap yang lain-lain ya. Tapi satu, saya paling tidak terima ketika dianggap bodoh. Nah, dalam peristiwa ini, ketika cuman ada statement maaf, ini satu kelalaian. Karena ini sudah kejar tayang, ini mendesak, jadi kami tidak sempat memeriksa. Dan ini bukan dari pihak internal production, dari pihak-pihak yang lain. Sudah saya pecat sekarang, program sudah saya hentikan. Terus setelah ada redaksi seperti itu, ada statement seperti itu, berharap kami ini, oh gitu. Itu sama halnya menganggap bodoh. Sama halnya menganggap tidak mengerti. Ya kayak gitu. Akhirnya apa? Ini sengaja nih memframing. Sudah ada kesana nih kecurigaan ini. Saya berharap memang respon-respon santri yang turun ke jalan itu cuma sekian persennya. Belum 50%-nya. Itu. Jangankan 50%. 25% dari pesantren yang ada di Indonesia itu belum. Kalau mereka turun semua, habis. Saya pesan pada saudara-saudara santri yang turun ke jalan, jangan terjebak. Kalau terjebak nanti direaksi supaya semakin panas nanti menjadi anarkis, dia akan semakin mendiskreditkan. Tapi untung kaum santri itu dididik adab oleh kiai.
Saya waktu belajar di pesantren, ketika pertama kali datang di situ, memang dituntut untuk belajar tentang keilmuan. Tapi kiai, para kiai seluruh Indonesia berpesan bahwa adab menduduki di atas keilmuan. Adab. Apa? Ngomong adab ini. Jangan dianggap terpisah. Karena kalau sudah di pesantren sudah dipegang teguh. Seperti nama istuli utamina makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak, adab. Peradaban dari kata adab. Adab yang utama. Kalau sudah peradaban ini adalah ketika ada keilmuan dan pengetahuan yang mencapai puncaknya sehingga sampai menjadi sikap, menjadi sebuah peradaban, merubah peradaban yang positif, peradaban yang edukatif. Baru setelah itu berpengaruh pada yang lain-lain. Jangan dianggap sepele dong. Di pesantren itu aja. Kami itu sudah diajari itu semua. Bahkan ada sesuatu yang terkait dengan kaidah-kaidah, dengan hukum-hukum saja. Kalau tidak ada yang terpecahkan, masih ada celah, itu ada basud masail. Itu yang terkait dengan hukum. Itu yang lebih konkret. Tolong dong, saya positive thinking pada media profesional. Tolong pertanggungjawabkan secara intelektual. Tunjukkan bahwa kalian itu memang semuanya di situ yang ada di dalamnya itu memang kaum-kaum intelektual. Bukan sekedar kaum yang mencari viral. Kalau cuman kaum mencari viral, tidak usah bertajuk bernaung di sebuah lembaga yang notabene melegitimasi dirinya profesional. Saudara-saudara, kalau sudah seperti ini, saya ini sudah berada saya bukan marah ya, ada di satu situasi yang sangat, di situasi keprihatinan. Ada di satu situasi keprihatinan ini. Karena saya tahu betul sistem pendidikan dalam pesantren itu untuk mencetak kader-kader bangsa yang cerdas dan berkualitas. Di situ. Maka kalau kami punya adab, punya kesantunan untuk mengekspresikan cinta pada seorang guru dengan kultur kami. Saya punya cara ini ketika menghormati pada guru saya dengan menundukkan kuping. Jangan dianggap aku jongkok dong. Jangan begitulah. Semua orang itu punya cara sendiri untuk mengekspresikan rasa cintanya. Sudah saya berkali-kali ngomongnya. Pada binatang kesayangan saja kita punya cara sendiri untuk mengekspresikan cinta. Pada benda-benda yang kita sayangi saja kita punya cara sendiri untuk mengekspresikan rasa cinta kita. Kenapa ini kok dipersoalkan? Saya tidak percaya kalau sampean itu tidak tahu. Betul ini. Kan itu bukan hal yang baru. Loh, kalau sampean tidak tahu, kemana saja selama ini? Yang katanya belajar, yang katanya sudah menjadi kutu buku, yang setiap saat yang belajar sudah setiap saat menyerap sekian informasi, kemana saja kalau belum tahu? Apa saja? Skill saja yang dipelajari. Skill memang butuh. Kepintaran saja itu memang butuh. Kepintaran saja. Kepintaran memang butuh. Tapi jangan-jangan idealismenya sampai belum lahir. Kami ini dididik di pesantren harus lahir sebuah idealisme yang harus tercermin dalam sebuah adab. Ini yang memprihatinkan. Sampai yang tidak tahu, sampai pernah nggak tinggal di masyarakat umum. Dampak dari tayangan sampean ini reaksi masyarakat, dampak bagi anak-anak, dampak bagi remaja itu seperti apa?
Apa dikira tidak berdampak negatif? Atau itu yang diinginkan? Supaya berdampak negatif, supaya terjadi perseteruan antara yang satu dengan yang lain, lembaga pihak yang lain dengan yang lain, lembaga pendidikan yang satu dengan yang lain. Atau itu yang memang diharapkan? Lalu kalau itu harapannya, tujuanmu apa? Hanya segitu. Lalu bertujuan apa? Mau mempolitisir, sembarang barang dipolitisir itu. Saya tidak menganggap politik itu tidak penting. Politik itu penting. Tapi jangan sekali-kali mempolitisir, apalagi mempelintir. Hanya untuk kebutuhan grade. Hanya untuk kebutuhan rating. Mempelintir. Yang benar jadi salah, yang salah jadi samar-samar. Itu yang mau dipendarkan, itu yang mau dikabarkan pada masyarakat secara umum. Ini tolong pertanggungjawabkan secara intelektual. Kalau memang betul kalian kaum intelektual, pertanggungjawabkan secara intelektual, bukan sekedar mencari viral. Itu. Terima kasih. Kalau masih ada reaksi-reaksi yang kurang kondusif, kurang positif di masyarakat, saya akan tetap merespon. Saya secara pribadi tetap akan merespon. Kenapa? Ya, saya bukan marah, bukan benci, prihatin. Prihatin terhadap kondisi negeri ini, prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Mau dibawa kemana? Kalau sudah media profesional yang mesti dipercaya oleh masyarakat berbuat seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum.